Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ujin Arifin di channel Lukman Safa. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengungkapkan sedikit pendapat saya tentang bahwa saat sudah berbuat baik bukan berarti kita bisa melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Saya contohkan begini. Misal kita sudah biasa mengasih kepada si A misalkan, bukan berarti kita sudah biasa memberi bantuan kepada si A. Suatu saat dia punya pohon jambu. Saat kita ingin jambunya, atau dia punya pohon mangga, kita ingin buah mangga di pohon yang dia miliki, bukan menjadi alasan bahwa kita sudah sering memberi, kemudian kita dengan tanpa izin memetik buah tersebut dan memakannya. Karena ini sudah menjadi ranah berbeda. Mentang-mentang saya sudah biasa ngasih tanpa izin, kemudian saya mengambil hak yang miliknya. Walaupun seandainya izin juga bakal dikasih. Ini sering terjadi, entah terjadi kepada teman baik, kepada keluarga, itu sering terjadi. Itu tidak boleh, hukumnya tidak boleh seseorang mengambil hak orang lain tanpa izin, walaupun sudah biasa membantu, tetap harus izin. Karena saat membantu, kita membantu, saya membantu, yang dibantu tahu tidak tahu, kita membantu secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Kalau kita bantu secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, silahkan. Tapi saat kita mengambil hak orang lain, kita harus minta izin dari yang punya. Tidak boleh semena-mena. Siapapun, hubungan apapun, anak dengan orang tua dengan anak, walaupun ada hak, tetap harus izin. Tidak boleh langsung main, ambil saja, tenang saja, nanti juga izinnya, tapi belum izin. Ya walaupun kalau kemudian nanti diizinkan, diizinkannya entah karena memang benar-benar mengizinkan, atau ya sudahlah, orang sudah diambil. Itu ya. Jadi itu, dan ini salah satu dari yang saya pahami, dari bahwa seseorang saat memberi tidak boleh dengan menyakiti. Saat berbuat baik diiringi dengan menyakiti, karena akan sia-sia. Orang-orang yang memberi sesuatu, memberikan kebaikan kepada orang lain diiringi dengan sesuatu yang menyakiti, itu ibaratnya seperti seseorang mengumpulkan tanah di atas batu yang licin, kemudian terguyur hujan deras. Setelah hujan selesai, apa yang tersisa? Tidak ada yang tersisa. Jadi seperti itu. Jadi penting, termasuk juga dalam pinjam meminjam. Saat minjam itu, yang meminjam, kita minjam buku sama si A, kemudian saat si B mau meminjam buku yang sama kepada kita tidak boleh meminjamkan ke si B tanpa izin ke si A. Walaupun kemungkinan besar si A tidak keberatan, tapi harus ngomong dulu. Zaman sekarang gampang lah masalah izin seperti itu. Maksudnya, saya mau meminjamkan bukumu. Jadi seperti itu.
kalau dalam uang bisa uang itu, tapi tidak bisa oh saya utangnya, harus ngomong. Nah, misalkan gini, ke si A kita hutang 5.000, kemudian si B hutang sama kita 5.000. Nah, itu bisa kita ke si A ngomong, nanti utangku dibayar ke si B dibilangin tolong bayar hutangmu 5.000 ke si A. Bisa seperti itu. Itu transaksi seperti itu boleh. Pemindahan pemindahan pinjaman itu namanya. Jadi minjam tapi minjamnya si B minjam dari kita. Tapi kalau buku itu punya dia, kita pegang buku ini, atau barang apapun lah, benda-benda apapun. Kalau uang tadi kan memindahkan hutang, beda dalam pinjam meminjam dengan hutang piutang ada ketentuannya sendiri. Karena hutang piutang berhubungan dengan harta yang biasanya untuk transaksi. Kemudian kalau pinjam barang-barang yang benda tersebut digunakan manfaatnya, dan walaupun berkurang sesuatunya tidak menjadi biasanya tidak menjadi masalah. Minjem bukunya bagus, mulus waktu pinjam, pas balik jadi banyak hiasannya, tekukan di sana sini ada coretannya, kan hiasannya banyak namanya. Ya itu, jadi saat kita berbuat baik, jangan iringilah perbuatan baik kita dengan sesuatu yang menyakiti orang lain. Siapapun orang yang kita beri perbuatan baik, jangan sampai perbuatan baik kita diiringi dengan sesuatu yang menyakiti dirinya, karena perbuatan baik kita akan hilang dengan sendirinya karena perbuatan kita sendiri. Dari awal hingga akhir saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.